Oke, halo guys. Banyak banget yang nanya ke saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali posting video tentang gimana caranya bisa dapat uang biar lunas dari utang, biar utangnya selesai. Dan ada banyak banget, saya lihat ada 10-an yang nge-DM ke saya dan menanyakan hal yang serupa. Jadi gimana caranya Pak Gede, saya lagi terjerat utang supaya bisa lunas dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 10 hari, dalam waktu 2 bulan dan segala macamnya. Oke, saya akan coba jawab di sini ya. Karena gini, satu tergantung dari utangnya. Kalau utangnya utang yang baik, kebanyakan orang kaya malah nggak mau dilunasin, udah biarin aja nanti dari bisnisnya, dari returnnya yang akan ngelunasin utangnya sendiri. Dia nggak mau keluar duit buat ngelunasin utangnya. Maksudnya apa? Saya jelasin. Ada orang yang mungkin berhutang 10 juta, cicilannya 500 ribu setiap bulan. Tapi dari utang 10 juta dia bisa menghasilkan 600 ribu setiap bulan. Jadi kan apa namanya, 500 ribunya buat bayar cicilan, 100 ribunya masuk kantong, kan seperti itu. Nah, mau nggak dia kalau punya uang dia lunasin? Ya mungkin mau, mungkin enggak. Tapi biasanya ya udah biar aja bisnisnya atau hasil dari income-nya ya akhirnya lunasin utangnya. Misalnya 10 juta dia pakai buat bisnis atau nggak tahu, bisnis mie ayam misalnya gitu ya, ngasilin 600 ribu sebulan, contoh aja. Bayar cicilan utangnya 500 ribu sebulan. Nah, suatu hari misalnya, oh bisnis mie ayamnya ngasilin 5 juta sebulan. Yang tadinya 600 ribu sebulan jadi 5 juta. Ya sangat mungkin tuh dipakai buat lunasin utangnya dulu. Sehingga nanti cicilannya mungkin makin berkurang atau makin cepat lunasnya. Nah, tapi kalau misalnya utangnya adalah sifatnya bad debt, misalnya ngutang 10 juta tapi kemudian hasilnya nol. Kenapa? Karena dipakai buat konsumtif, buat traktir teman-teman makan, dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat beli baju dan segala macamnya. Itu kan nggak menghasilkan apapun yang bisa dipakai buat bayar utangnya. Nah, ini masalahnya. Banyak orang yang kita terjerat gara-gara itu. Itulah yang saya sebut sebagai bad debt, utang yang jelek, utang yang bikin kita makin miskin. Nah, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya biar bisa lunas? Ada dua cara. Kalau mau cara cepetnya, ya udah gali lubang tutup lubang. Salah nggak? Ya tergantung, makanya goalnya apa. Kalau goalnya adalah mau lunas, ya udah gali lubang tutup lubang. Yang resikonya adalah yang ini lunas, buka lubang baru, buka utang baru yang biasanya semakin dalam. Nah, biasanya orang-orang yang udah berpengalaman di bidang hutang ini, dia akan gali lubang, gali lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sampai akhirnya di lubang yang terakhir tuh dalam sekali, sampai dia nggak ngerti mau ngapain lagi. Nah, di sanalah biasanya teror ini, teror itu datang. Nah, oke. Sekarang, gimana caranya? Nah, tergantung sekarang. Plan kita gimana? Banyak orang mau keluar dari utang, tapi nggak punya plan. Sama seperti orang kayak, saya mau kaya, tapi ya udah, saya mau kaya aja, saya nggak tahu gimana caranya. Nah, caranya supaya kita bisa bebas dari utang sebenarnya simple. Ini secara teori ya, secara teori itu simple. Gimana? Kita harus punya penghasilan, kan gitu aja. Harus punya uang yang kemudian bisa dipakai buat bayar utangnya. Pertanyaannya gimana caranya biar kita bisa punya penghasilan buat bayar utang? Ada beberapa cara. Cara pertama, kalau sekarang pekerjaan kita gajinya misalnya 3 juta, 2 juta sebulan, carilah pekerjaan lain yang gajinya lebih gede, misalnya 4 juta, 5 juta, sehingga kita punya uang lebih untuk bisa mencicil utang kita. Lama-lama lunas tuh. Dan dari kenaikan gaji kan cukup tuh bisa buat bayar utang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dapat cari pekerjaan tambahan, misalnya bisnis sampingan. Misalnya pagi sampai sore tetap kerja di kantor dengan gaji 2 juta, 3 juta, tapi di luar bisnis, di luar pekerjaan, kita coba bikin side hustle, bisnis sampingan yang tanpa modal ya. Yang tanpa modal, bantu jualan barang orang lain, kita dibayar by commission aja atau marketing, maklar everything. Dari komisinya, dari kelebihan income-nya kita pakai buat bayar utang kita. It's okay, nggak masalah. Banyak orang yang kemudian ada satu orang yang nge-DM saya kayak gini, ini lucu banget. Pak Gede, saya pengen lunasin utang saya, gimana caranya? Minta solusi ke saya. Dan ini dilakukan beberapa tahun lalu. Pernah ada yang nge-DM saya seperti ini, dia terjerat utang, dia pengen punya duit tambahan. Beberapa tahun lalu pernah ada yang nanya saya, lalu saya bilang ya udah belajar bisnis online aja. Belajar bisnis online lalu kemudian saya bilangnya udah belajar trading forex, belajar trading saham, dia nggak mau lakukan. Dan kemarin karena ngelihat video saya di YouTube, orang itu nge-DM saya lagi, Pak Gede, saya lihat videonya di YouTube, saya mau belajar gimana caranya lunasin utang saya. Nah, ini menarik banget. Berarti orang ini nggak belajar dong selama sekian lama ini. Padahal kalau kita tekun gitu ya, menekuni satu bisnis online, menekuni belajar trading forex, misalnya pakai akun demo sehingga kita
loss-nya loss bohongan, ketika kita udah lancar, kemudian baru pakai uang real, atau belajar cara jualan dan segala macamnya, setahun, nggak usah setahun deh, 6 bulan, atau 3 bulan, sebetulnya waktu yang udah cukup untuk kita bisa ngasilin income. Kemarin ada yang nanya ke saya juga, Pak Gede gimana caranya biar bisa ngasilin puluhan juta sebulan dari bisnis online? Saya bilang nggak usah puluhan juta deh. Kalau misalnya Anda masih kerja dari kantor digaji, lalu kemudian punya bisnis online yang ngasilin 1 juta aja sebulan, ngebantu nggak buat apa namanya ekonomi keluarga atau ekonomi personal? Ngebantu banget, dia bilang. Bisa nggak bisnis online ngasilin 1 juta sebulan? Bisa banget. Gimana caranya? Misalnya bisnisnya adalah mau apa namanya mau jualan barang orang nih. Misalnya kita mau jualan barang orang yang anggaplah dia ngasih komisi 20% misalnya, 20%. Berarti kalau harga barangnya, anggap aja jualan barang yang apa namanya, yang harganya 1 juta gitu. Harganya 1 juta, komisi 20%, 200.000 sekali jualan. Sebulan jualan 5, udah 1 juta tuh komisinya. Iya kan? Sebulan jualan 5. Jadi kita mempersiapkan diri, misalnya belajar digital marketing, nonton video YouTube digital marketing, ikutan Zoom atau ikutan live Instagram tentang digital marketing, belajar dari coach digital marketing selama 3 bulan. Masa iya abis itu bisnis 1 bulan laku 5 aja? Enggak, berarti kan belajarnya yang salah. Berarti kan emang effortnya aja yang kurang sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya ngasilin 1 juta sebulan, profit ya, itu apa namanya, very easy sebetulnya. Bisa, tapi perlu waktu dan perlu ketekunan dan perlu komitmen. Pertanyaannya, Anda ada nggak di sana di ranah komitmen itu? Kalau nggak ada ya susah ngomong. Kayak gitu caranya. Jadi kalau misalnya mau gimana caranya bebas utang dalam waktu 1 minggu, ya udah buka gali lubang tutup lubang aja. Karena kalau asumsi saya, kalau nanyanya seperti itu berarti nggak punya skill. Karena kalau punya skill nggak akan nanya seperti itu, kan gitu aja. Gimana caranya kalau mau sebulan, ya gali lubang tutup lubang aja. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita mau bebas utang dalam jangka panjang, utang yang jelek ya, bukan utang yang bagus ya, bad debt dalam jangka panjang, gimana caranya? Ya udah, naikin skill, naikin value diri kita buat uang ngejar kita, utang lunasin. Suka nggak suka, mau nggak mau, memang begitu caranya. Kalau menurut saya ya, kalau kamu ada cara lain, Anda punya ide lain, silakan tulis di komen, kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi. Oke, mungkin yang mau saya share, karena tentang utang ini menarik banget, banyak banget ternyata orang yang apa namanya perlu dibantu gitu ya. Cuman ya saya nggak akan bantu ngasih duit buat lunasin utang, ya enggak. Yang saya bantu adalah saya benerin mindsetnya dulu, supaya mau belajar, mau ningkatin skillnya. Nah, kalau mau yang belajar ningkatin skill untuk digital marketing, untuk bangun bisnis online dari nol, silakan download ebook gratis. E-booknya gratis, ada di description, judulnya gimana caranya mengubah follower jadi customer. Jadi punya media sosial, ada followernya, ada subscribersnya, bisa di-convert jadi income. Nah itu gimana? Ada e-booknya gratis, silakan di-download aja, free, gratis. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi.